Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan UGD Pinjol yang membahas tentang solusi informasi seputar pinjaman online. Bagi Anda yang sudah terjebak pinjaman online ilegal dan bingung bagaimana caranya untuk bisa keluar atau menyikapi karena Anda sudah terjebak pinjaman online ilegal yang beberapa aplikasi tadi, lalu bagaimana solusinya menyikapi ancaman teror dan bagaimana solusinya Anda untuk bisa keluar dari pinjaman online ilegal ini, kita akan bahas dalam video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan komentar di bawah demi perkembangan channel kami. Terima kasih. Baik saudara-saudaraku, para pelaku pinjol atau mungkin korban pinjol yang Anda sudah terjebak di pinjaman online. Kenapa sampai Anda terjebak di pinjaman online? Mungkin ada beberapa permasalahan karena satu, mungkin ketidaktahuan Anda tentang pinjaman online, membedakan ini legal maupun ilegal, dan mungkin juga ada jebakan-jebakan dari pinjaman online ilegal itu sehingga Anda tertarik untuk meminjam di pinjaman online. Padahal itu semua jebakan atau tipu muslihat dari pinjaman online ilegal. Salah satunya yaitu dari segi tenor. Kadangkala promonya di pinjaman online ilegal ini, promonya menggunakan logo OJK, logo AFPI, dan logo BI bahkan, dan disitu menawarkan tenor secara jangka lama antara 90 hari sampai 120 hari. Nah, setelah Anda tertarik, begitu Anda klik untuk meminjam, ternyata di dalamnya itu terdapat aplikasi-aplikasi yang dinamakan biasanya disebut dengan anak aplikasinya. Sekali klik, di situ ada centang biru banyak aplikasi. Anda tidak sadar bahwa Anda telah meminjam di beberapa aplikasi, dan secara otomatis aplikasi itu cair semua ke rekening Anda. Padahal Anda tidak membutuhkan untuk banyak jumlah aplikasinya dengan jumlah pencairan yang nominalnya banyak, sehingga Anda akan terjebak untuk utang di sini secara besar. Padahal di situ bunganya, biaya adminnya, potongannya itu sangat besar. Sebagai contoh, Anda pinjam 1 juta di satu aplikasi saja, paling Anda sekitar menerima 700-an ribu. Dalam arti apa? Potongannya 300 ribu. Dengan jangka waktu 7 hari, Anda harus mengembalikan 1 juta. Berarti dalam rangka 7 hari itu, Anda dikenakan denda atau dikenakan penambahan nilainya itu sekitar 300 ribu rupiah dalam satu aplikasi. Ingat, dalam satu aplikasi. Padahal sekali klik saja ada beberapa aplikasi yang mungkin cair ke rekening Anda, dan itu bisa dikalikan sehingga 7 hari saja, dianggap saja itu ada 5 aplikasi yang cair. Di dalam jangka waktu 7 hari, Anda harus menambahi nilai dari pinjaman Anda itu 300 kali 5 aplikasi, yaitu 1,5 juta. Anda bisa bayangkan sendiri, dalam 7 hari uang yang Anda terima dan Anda kembalikan, Anda harus menambah 1,5 juta. Nah, belum itu saja yang Anda terima resikonya. Di dalam jatuh tempo 7 hari itu, belum ada 7 hari dari Anda meminjam, seharusnya 7 hari baru jatuh tempo. Di hari kelima, keenam, biasanya Anda sudah diteror oleh DC-DC-nya. Bahkan laporan dari klien kami yang kami tanganin permasalahan ini, pinjol ilegal ini, di hari kelima dan keenam itu sudah disebar data, dipaksa suruh bayar hari itu. Kalau tidak disebar data, dan benar-benar disebar data, bayangkan, belum jatuh tempo Anda sudah diintimidasi, Anda sudah disebar data. Itulah pinjaman online ilegal. Dan lagi nanti saat jatuh tempo, bagaimana Anda bisa bayangkan
ancaman intimidasi dari DC-DC itu yang secara masif terus-menerus tanpa kenal waktu bergantian meneror Anda untuk segera menekan Anda bayar hari itu juga. Kalau tidak, Anda dibikinkan grup donasi, foto pengajuan Anda diedit dengan foto-foto yang tidak senonoh dan disebarkan ke semua kontak Anda. Itulah resiko-resiko di pinjaman online ilegal. Lalu pertanyaan yang umum orang yang sudah terjebak oleh pinjaman online ini atau pinjaman online ilegal ini, biasanya mereka karena sudah diintimidasi, sudah disebar data, mereka bertanya, banyak sekali yang pertanyaan yang masuk pada kami. Apakah kami harus bayar atau tidak? Ini pandangan kami secara hukumnya. Karena pinjaman online itu ilegal, tidak berizin, tidak membayar pajak, tidak sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai anjuran OJK sama BI peraturannya, maka wajib tidak dibayar secara hukumnya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa atau tidak mempunyai hak untuk menuntut Anda secara hukum apapun. Karena mereka sudah cacat hukum, yaitu tidak memenuhi kewajiban secara perundang-undangan dalam menjalankan usaha, khususnya perizinannya. Terus nanti kalau tidak bayar, kita disebar data. Lalu bagaimana saat kita gagal bayar atau tidak bayar karena disebar data, dibikinin grup donasi? Baik, kami jawab. Tidak ada satupun yang bisa menyuruh DC atau mengantisipasi sebar data ini kecuali satu cara, yaitu dibayar. Dan apabila Anda tidak bayar, siap-siap saja Anda disebar data, dipermalukan, diberikan grup donasi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara mengantisipasi akibat-akibat dari sebar data tadi, mengantisipasi atau mengklarifikasi akibat-akibat dari dibikinkan grup donasi tadi. Secara otomatis semua kontak Anda akan dihubungi mereka bahwa memberitahu bahwa Anda punya hutang, membawa lari uang perusahaan, maling dan sebagainya. Maka kewajiban Anda yaitu mengklarifikasi tentang hal itu apabila ada kontak Anda yang kompleks, yaitu dengan cara klarifikasi tadi dengan dasar yang kuat bahwa Anda itu sebagai korban dan Anda sudah melakukan langkah hukum yang tepat. Contohnya seperti apa? Anda membuat laporan polisi. Itu sebagai salah satu contoh dasar yang kuat. Ini loh, masalah ini sudah saya laporkan ke polisi. Entah itu nanti ditindaklanjuti atau tidak, yang penting Anda sudah mempunyai bukti bahwa Anda adalah korban, yaitu dengan membuat laporan polisi. Itu salah satunya. Atau Anda mempunyai surat kuasa hukum dari kantor LBH, kantor pengacara, yang menyatakan bahwa Anda sudah mengkuasakan masalah Anda ini kepada kantor tersebut untuk proses hukum lebih lanjut dengan surat kuasa hukum tadi. Syukur-syukur kantor hukum tadi mau mengeluarkan namanya surat klarifikasi. Ia mengklarifikasi bahwa kliennya sedang mengalami permasalahan hukum yang baru diproses atau ditangani oleh kantor itu, sehingga bagi semua yang berkepentingan harap mematuhi atau menghormati proses hukum yang sedang dilakukan. Itulah salah satu cara Anda mengklarifikasi dengan dasar yang kuat. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana Bang kalau kami selalu diteror, di WA, di telepon, supaya tidak terlalu lama kami diteror, itu bagaimana tipsnya? Baik, sedikit kita akan memberikan tips dan triks bagaimana caranya supaya teror DC aplikasi ilegal ini tidak terlalu lama meneror Anda terus-menerus. Ingat, DC
itu bekerja di target dan mereka bekerja secara tim. Dalam satu tim itu ada 5-10 DC yang menagih sekian ratus nasabahnya dalam 1 atau 2 minggu. Contoh saja, ada 10 DC yang diserai oleh kantor itu menagih 300 debiturnya atau nasabahnya dan ditarget untuk setoran sekian ratus juta. Nah, otomatis DC tersebut akan mencari target setorannya kepada debitur-debitur yang dianggap mudah ditagih, mudah ditakut-takuti, mudah untuk diintimidasi, sehingga mereka dengan segala caranya membayar ke aplikasi mereka, dan mereka DC itu bisa mendapatkan target setoran sesuai keinginan mereka. Sehingga di sini apabila Anda selalu ditelepon, di WA, dan Anda jawab dengan tujuan saya supaya tidak disebar data kontak saya, supaya tidak dihubungi oleh mereka, itu salah sekali, salah besar. Selama Anda tidak bayar, walaupun Anda proaktif, mereka nggak peduli, mereka tetap akan sebar data Anda. Bedanya, kalau Anda selalu proaktif, selalu jawab, selalu angkat teleponnya, selalu berdebat dengan DC-nya, dan Anda mungkin kalah, debat dan sebagainya, dianggap masih takut, maka Anda akan selalu ditekan terus, karena Anda dianggap sebagai debitur yang bisa dijadikan target setoran mereka. Dengan alasan apa? Anda masih bisa diintimidasi, Anda masih bisa takut, dan Anda diharapkan peduli dengan ancaman mereka, sehingga Anda akan melakukan apapun untuk membayar di aplikasi mereka. Jadi Anda akan semakin lama diteror karena dianggap sebagai target yang bisa untuk setoran mereka. Ingat itu. Tetapi bedanya kalau Anda cueki, Anda tidak pedulikan telepon DC, WA DC, kalau perlu Anda ganti nomor biar tidak tahu mereka teror Anda, tapi teror ke kontak-kontak Anda. Yang penting Anda klarifikasi tadi dengan dasar yang kuat tadi. Itu langkah yang harus Anda ambil, sehingga di situ berpikir debitur ini sudah tidak bisa dikomunikasi atau tidak bisa interaksi, tidak bisa diancam karena tidak diangkat, tidak mau membalas, sehingga Anda itu dianggap sudah tidak proaktif, atau Anda tidak bisa dijadikan target setoran mereka, karena memang tidak bisa diharapkan Anda sebagai debitur yang ingin dijadikan target, tetapi Anda tidak bisa diharapkan untuk target mereka. Sehingga mereka berpikir, mungkin memang benar 1, 2, 3 hari sebar data itu masif sekali, karena itu sebagai balas mereka karena tidak proaktif tadi. Tapi setelah itu mereka akan berpikir, kalau mereka akan mengejar debitur-debitur yang susah seperti Anda tadi, tidak balas telepon, tidak balas WA, mereka tidak akan mendapatkan target, karena yang mereka cari itulah target setoran dari pembayaran debitur-debitur yang bisa diancam tadi. Nah, kalau sudah debiturnya tidak bisa diancam dan cuek, mereka akan berpikir debitur ini sudah tidak bisa kita tagih lagi, maka mereka akan beralih ke debitur-debitur yang lain, karena masih ada list debitur yang banyak, mungkin 300 debitur tadi. Maka Anda akan dicoret sebagai debitur yang susah ditagih. Mereka akan menagih kepada debitur-debitur yang lebih mudah dan bisa dijadikan target setoran mereka untuk mendapatkan bonus, mendapatkan gaji, dan sebagainya. Logikanya seperti itu. Nah, inilah kunci Anda untuk menghadapi DC-DC aplikasi ilegal. Memang dibutuhkan nyali, dibutuhkan keteguhan hati, tekad yang kuat untuk tidak menggubris ini. Karena kalau sekali Anda baca dan Anda gampang masukkan di hati, Anda pasti akan stres, seolah-olah ancaman DC ini benar. Padahal mereka cuma seperti itu juga sih, cuma ngomongnya aja yang seperti itu.
faktanya DC-DC itu masih anak-anak ingusan, masih anak-anak ABG yang direkrut memang digunakan untuk mengintimidasi debitur-debiturnya itu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, aplikasi ilegal tidak perlu dibayar, asalkan Anda mempunyai dasar untuk klarifikasi saat terjadi sebuah data. Dan Anda cueki semua ancaman DC baik via telepon atau WA supaya Anda tidak dijadikan target setoran mereka. Itu kuncinya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sudah terlalu terjebak di dalam pinjaman online ilegal, karena saya sendiri telah melakukan pendampingan pada klien kami yang terjebak di pinjaman online ilegal yang satu klik cair banyak. Itu memang sangat-sangat meresahkan, sangat-sangat memberatkan, sangat-sangat membuat debitur-debitur yang satu klik ternyata cair banyak itu sangat berat sekali untuk membayar. Niatnya mengembalikan pokoknya, tapi tetap tidak bisa. Banyak klien kami yang sudah begitu terjebak dan cair banyak, niat mau mengembalikan pokoknya saja, tapi kebanyakan malah ditipu oleh DC-DC-nya dengan memberikan virtual account rekening mereka pribadi, rekening Dana, rekening OVO dan sebagainya, dan ditagihannya masih utuh. Itulah kejamnya pinjaman online ilegal. Akhirnya apa? Saya sarankan nggak perlu dibayar, karena memang seperti anjuran Kominfo pun sudah menyatakan tidak perlu dibayar karena mereka tidak sah secara hukum. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan ingat, tetap semangat, tetap banyak berdoa, banyak berusaha untuk bisa keluar dari pinjaman online. Dan bagi Anda yang belum pernah merasakan pinjaman online, jangan sampai Anda tergiur untuk mencoba-coba masuk di dalam pinjaman online. Karena di sini tidak ada manfaatnya sama sekali pinjaman online ini, yang ada adalah banyak masalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.